Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan melakukan penyepraian pertama pada tanaman bawang merah yang dirawat oleh bocah belajar tani. Jadi saya jelaskan dulu, ini tanaman yang benih kacang goreng. Dan yang kelihatan hijau rimbun di sana itu yang benih tajuk GY. Tidak bisa dipungkiri guys, tajuk GY memang lebih unggul di lahan bocah belajar tani. Kemudian apa saja yang akan kita aplikasikan dalam penyepraian pagi hari ini? Oke, yang pertama kita akan spray fungisida sebagai pertahanan, walaupun ini belum ada tanda-tanda karena masih usia berapa HST mas? 15 dan 14. Oke, jadi 15 dan 14. Yang 15 untuk tajuk GY dan 14-nya yang benih kacang goreng. Sama-sama tajuk tapi ini kacang goreng tanggap. Yang pertama kita spray dengan Kabiotop bahan aktif Piraclostrobin 5% dan Metiram 55%. Ini sisa tanam kemarin, masih 1/4 kemasan guys. Lebih nih malah. Jadi kemarin itu tanam benih 120 kilo, butuh ini 1 dan masih sisa 3/4-nya. Ini tanam kemarin. Oke lanjut. Kemudian pakai fungisida Mancozeb. Mancozebnya justru ini sisa tanam periode kemarau kemarin lur. Jadi kalau kemarin Mancozebnya saya tidak menggunakan yang Victory Mancozeb 75% ini, yang ini dikarenakan cuaca hujan terus. Jadi saya gunakan Manzet yang warna kuning. Ininya libur. Hari ini karena cuaca panas, saya gunakan yang Mancozeb biru. Oke, untuk dosis ini saya kasih 2 sendok nanti. Dan ini saya kasih 2 sendok rata. Karena ini sendoknya tidak bisa menggunung lur. Ini biasanya kalau di sendok sangat sedikit sekali. Ini nanti 2 sendok penuh tapi tidak menggunung. Kemudian seluruhnya nanti yang lainnya itu semuanya nutrisi. Akan saya genjot nutrisi semaksimal mungkin. Oke, kali ini saya gunakan nutrisi kalsium. Ini plus top boron. kalsi plus boron. Jadi mikro kalsium plus boron. Ini super kalsium fertilizer. Ini saya sebenarnya nggak harus merek ini lor, tapi karena saya beli adanya merek ini ya sudah. Kalau kalsium saya karena kebutuhannya banyak lor. Kalau kalsium saya merek tidak terlalu patokan. Mana saja yang penting itu nutrisi kalsium masuk, tidak apa-apa. Ini 3 sendok lur. Ini sudah 3 sendok penuh. Ini CaCO3-nya 96%, magnesiumnya 18%, SiO3-nya 0,03, besinya 0,05, aluminiumnya 0,03, boronnya 4,6 ppm. Bahan aktif lainnya 0,39%. Oke lor ya. Untuk kalsium random bebas. Yang jelas nutrisi kalsium karena kebutuhannya banyak lor ini. Ini sudah 3 macam lor berarti. Funginya 2, kalsium. Karena ini saya rencana pakai 7 macam lor. 7 macam nanti akan saya aduk. Tapi semuanya itu saling melengkapi. Karena semuanya itu dikolaborasikan. Dan dosisnya kita masih sangat sedikit karena ini fase vegetatif yang baru awal sekali kita lakukan penyepraian. Dan kita masukkan magnesium sulfat. Ini
Karena kemarin habis dipupuk, biasanya 3 hari kemudian ada pucuk kuning. Tapi alhamdulillah ini sudah 3 hari setelah aplikasi pupuk, bebas pucuk kuning. Dan untuk pH-nya juga boleh dicek mas. pH-nya mas. pH-nya kita cek lur. Cari yang basah mas. Kasih tanahnya sedikit basah. Pakai magnesium ini saya kasih 3 sendok lur. 3 sendok penuh, nanti semakin bertambah usia nanti naik terus. Dilihat kondisi tanamannya. Kalau tanamannya sudah hijau, nggak ada pucuk kuning, ini bisa berhenti. Tapi magnesium sulfat ini karena kandungannya itu unsur hara berbentuk kristal, magnesium 16%, sulfurnya 13%. Ini dapat memaksimalkan atau merangsang tanaman itu dapat menyerap pupuk atau nutrisi yang kita berikan yang lainnya loh. Seperti halnya NP dan K. Itu akan maksimal penyerapannya. Karena dia juga membantu pembentukan klorofil daun. Oke lor, kita lanjut. Kemudian ini yang penting lor. Fase vegetatif ini penting lor. Ultradap N12%, P005-nya, P205-nya 60%. Ini fosfatnya 60% lor. Ini fokus untuk pembentukan batang. Jadi kalau generatif di usia 30 up ini libur sudah lor. Ditakutkan mecah kalau cuaca panas seperti ini. Kalau cuaca penghujan masih agak sedikit mending lor. Tapi kalau cuaca panas ini akan dapat merangsang mecah lagi lor. Sudah 5 lor. Kemudian MKP. MKP ini monokalium fosfat dari Pak Tani juga. Ini nanti dosisnya 3 sendok. Ini fungsinya agar pertumbuhannya juga tidak terlalu lemas. Kita tambahkan MKP. Ini mengkondisikan. Jadi kalau kondisi tanamannya lambat pertumbuhannya, ininya jangan. Kalau pertumbuhannya terlalu cepat bisa kasih ini. Kemudian satu lagi berarti 8 loh. Ini kalsium silika karena tanamannya ini tingginya sudah 1 jengkal lor. Sudah 1 jengkal untuk yang tajuk GY. Sangat cepat loh. Sudah tingginya 1 jengkal. Jadi kalau kita tidak kasih silika nanti takutnya terlalu lemes. Dan ini untuk nutrisi daun. Ini saya sering gunakan Jimmy Hantu. Ini yang untuk daun loh. Karena ini cuacanya panas biar tidak terlalu kering. Oke lor, kita lanjut untuk aplikasi. Oke lor, jadi seperti itu kita kalau melakukan penyepraian. Jadi beberapa obat memang kita tidak campur sekaligus, kita aduk tersendiri karena dikhawatirkan atau punya ciri yang mungkin bisa mengikat dari yang lainnya, sehingga kita pisah agar tidak menggumpal. Contohnya hanya seperti Jimmy Hantu, kita tidak akan ngemik langsung, tapi akan kita mix tersendiri, kemudian setelah cair baru kita masukkan ke dalam tangki. Ini penampakan yang tajuk GY lur. Seperti ini. Pertumbuhannya sangat cepat. Ini sudah hampir 1 jengkal, ini usia 15 HST. Dan alhamdulillah rata-rata pH tanah masih di angka 6,5 lur. Itu bagus lur. Jadi walaupun kita habis lakukan pemupukan, itu pH tanahnya bagus di 6,5. Dan untuk penyempraian masih rutin kita lakukan sore hari. Kalau paginya kita bisa jeda karena sudah tumbuh semua. Jadi paginya kita jeda, mengurangi tenaga lur. Jadi ada sebagian yang memang pucuknya kuning,
seperti ini kita shoot. Nah, seperti ini lor. Ini biasanya teman-teman sudah pada bingung. Seperti ini lor. Nah, seperti ini. Kita lihat dari tunas barunya lor. Ini daun benderanya. Kalau daun benderanya ini masih segar dan daun yang di atasnya ini masih bagus, ini masih aman. Kemungkinan ini daun tua. Nah, ini ternyata memang daun pertama lor. Itu daun waktu awal tumbuh itu biasanya terpotong saat dilakukan potong daun. Tidak ada masalah lor. Ini yang benih tajuk GY apitan. Hasilnya seperti ini. Ini banyak juga lor yang tanamnya terbalik. Jadi saya itu sempat benerin beberapa kali karena tanamnya terbalik. Ya faktor pekerja lor. Kadang-kadang juga capek. Nah, kalau kita sambil ketemu rumput yang seperti ini, kita cabut lor. Nah, jadi nanti itu jangan sampai rumput ini berbunga. Itu bisa mengakibatkan nanti kita itu kesulitan dalam pemberantasan rumput. Nah, ini pasti kebalik lor. Ini pasti terbalik ini. Seperti ini lor. Tuh. Beneran lor terbalik dari dalam sekali lor. Tuh kan. Daunnya di bawah dia. Kalau itu disebut sungsang lor, disungsang ini. Nah, lor terbalik. Bukan dia tidak tumbuh tapi karena terbalik kita berdirikan lor. Ini nanti recovery-nya atau pemulihannya lama lor. Tapi nanti tetap bisa pulih lor. Tapi lama sekali. Ini nunggu daunnya tumbuh daun baru. Karena batangnya terlanjur panjang. Pertumbuhannya sangat bagus lor. Ini nanti ini sudah mulai saya masukkan silika. Ditakutkan nanti lemes lor. Kalau sampai kebablasan. Ini ada lalat hijau lor. Nah, ini ada lalat hijau ini lor. Itu juga pembawa jamur lor. Awas hati-hati, makanya kita harus teliti hal-hal seperti itu. Itu salah satu faktor penyebab terjadinya serangan di lahan kita lor. Jadi bukan berarti si jamur itu hanya ada di lahan, tapi mungkin bisa dibawa oleh faktor hama lor. Dan hama itu ada yang langsung dan tidak lor. Yang disebut hama langsung itu dia memakan si tanaman yang kita tanam atau bawang merah yang kita tanam. Tapi ada hama yang tidak langsung itu sebenarnya dia juga predator lor. Dia pemburu, tapi dia telah hinggap di tanaman di luar lahan yang terserang jamur. Dan dia itu membawa lor. Jadi di tubuhnya itu membawa si jamur itu sehingga nempel di tanaman kita, akhirnya membuat tanaman kita juga tertular. Nah, buat dulurku, ini ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini baiknya menurut bocah belajar tani dicabut saja. Ini awalnya kalau nggak benih terluka, awalnya juga seperti tadi terbalik itu lur. Kita perbaiki akhirnya ya seperti ini. Kalau masih vegetatif usia segini mending cabut lur. Tapi kalau usianya sudah di atas 30, kita binasakan dengan memberikan overdosis fungisida pada tanaman tersebut yang terserang seperti itu, agar si jamurnya mati lur. Jamurnya mati, tidak menular. Walaupun tanamannya ikut mati, kita ikhlaskan lur. Kalau hanya satu rumpun demi melindungi yang banyak rumpun lur. Seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah setia menyaksikan video-video dari Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.